Persis kayak orang pergi ke perang, cuman mental semangat doang, tapi tidak punya persiapan. Secara logika, pasti berantakan. Pertanyaannya, waktu berantakan itu, apakah dia akan evaluasi? Hai teman-teman, saya Reva Faruk dari The Reva Journal. Hari ini episode 56, perjalanan 1 tahun lebih. Dulu kita ingat awal-awal itu semuanya beberapa dari orang saya kenal kita mengatakan udah telat tuh buat konten, tapi kita tetap jalan. Kita akan ngebahas topik yang selalu berhubungan dengan tentang literasi, soal trading, passion, resiko, dan berbagai macam hal, proses up and down. Yang satu hal saya pernah bilang, kita nggak pernah janjikan hal yang muluk. Dan kita tahu apa sih yang sering membuat trader jatuh dan terus jatuh. Tidak lain tidak bukan psikologi. Tentu teman-teman udah pernah nonton beberapa episode yang lalu. Bahkan kita pernah bahas bagaimana caranya bertahan di dalam dunia trading. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bereaksi, attitude, atau disebut dengan karakter. Kenapa seperti itu? Karena hal ini nggak bisa dilatih. Mau bahas lebih dalam, subscribe, jangan lupa juga like, dan kalian komen bebas. Karena kita selalu mengedepankan transparansi. Kenapa kita mau bahas ini? Ya karena memang yang disebut dengan winning mindset atau winning mentality itu bukan tentang selalu harus menang. Teman-teman mungkin ngalami terpuruk, susah rasanya bangkit lagi, up and down, tidak yakin, kehilangan kepercayaan diri. Kita akan bahas winning mindset. Winning mindset bukan tentang selalu harus menang, tapi bagaimana seorang pada saat terpuruk dia bisa bangkit dan semangat lagi meraih hasil yang lebih baik lagi. Karena itu adalah nasihat-nasihat orang-orang yang luar biasa, yang pernah memberikan saya nasihat ketika saya merasa sendiri, down. Itu bukan tergantung kepada siapapun, karena bagaimanapun itu faktor eksternal. Karena yang menentukan apakah kita mau terus jalan atau enggak adalah faktor internal. Bahkan saya ingat kata-kata Cristiano Ronaldo yang bilang, bila kamu memiliki bakat tapi kamu nggak berlatih, maka kamu tidak akan pernah memenangkan apapun. Dan juga jika kamu tidak mampu menerima sebuah kekalahan, kamu tidak akan pernah merayakan kemenangan. Mungkin terlihat seperti hanya kiasan kata biasa, tetapi itu sebetulnya adalah kata-kata yang cukup dalam. Kita tahu latar belakang hidupnya bukan dari keluarga yang berada, bahkan dia dalam level bisa dibilang kemiskinan, tapi dia mampu membuktikan menjadi seorang juara. Ada orang bilang dia luck, menurut saya tidak. Dia persisten, mental juara. Itu yang pengen kita bahas. Mungkin teman-teman pernah dengar dong fakta bahwa riset-riset para trader sukses seperti kayak Alexander Elders, kemudian Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller mengatakan bahwa secanggih apapun sebuah metode yang lu miliki, dan sebesar apapun modal yang lu punya, atau sehebat apapun strategi yang lu miliki, tanpa winning mindset pasti akan selesai dengan sendirinya. Karena saya tahu banyak kok yang datang ke konten The Reva Journal ini menginginkan metode apa yang bisa buat saya kaya, berhasil. Makanya kenapa saya tidak pernah buat self-claim saya kaya, saya sukses, tapi saya berusaha untuk jadi lebih baik. Konten kali ini kita akan bahas juga tentang pentingnya winning mindset. Ini berhubungan dengan yang namanya psychology trading. Biar mantap nih, dan berdasarkan data, gue akan coba kupas dari buku-buku psikologis trading atau psychology trading yang terbaik, yang bestseller, yang banyak dipakai oleh para trader. Salah satunya adalah karya Mark Douglas. Ini judulnya Trading in the Zone. Ada kata-kata yang gue suka dari Mark Douglas. Mengembangkan pola pikir trader adalah kunci kesuksesan di dalam trading. Karena konsistensi itu ada dalam pikiran, bukan pada pasar. Biar lebih detail lagi, siapa sih Mark Douglas?
Gue akan jelaskan secara singkat aja ya. Mark Douglas ini dikenal juga sebagai trader yang sukses. Dia juga penulis buku yang bagus. Bisa juga disebut dia sebagai penulis buku ekonomi. Salah satu bukunya, Douglas berpendapat konsep psychology trading itu punya peran besar jika orang mau berhasil di dalam industri keuangan. Dia juga merupakan seorang founder dari Institute for Financial Market Research. Ini sebuah company untuk membantu para trader mengembangkan kemampuan, keterampilan, atau melatih psikologi sehingga bisa menjadi trader yang lebih baik lagi dan punya progres ke depannya. Trading in the Zone ini buku yang ditulis Mark Douglas pada tahun 2000 ya, karena berdasarkan pengalaman jatuh bangun sendiri. Jadi dia punya pengalaman, makanya dia share di situ. Dan dia juga riset ini ambil dari murid-muridnya yang notabene adalah trader-trader pemula atau mungkin trader-trader yang sebelumnya udah pernah mulai di tempat lain dan gagal, dan di sini dia melakukan riset. Ternyata Douglas ini juga seorang coach yang cukup terkenal. Nah, karena pengalamannya ini, tentu saja Trading Zone ini jadi salah satu buku terlaris pada saat itu. Buku itu terjual lebih dari 500.000 kopi. Hebat ya. Artinya tahun 2000 itu antusias masyarakat luar sana luar biasa banget. Jadi menurut gue ya itu tadi, haus akan ilmu itu bagus untuk para trader. Bahkan bukan trader aja ya, mau orang bisnis apapun ya harus belajar dong. Jadi nggak salah baca buku. Jadi judul lengkap daripada buku Trading in the Zone itu sebenarnya Master the Market with Confident, Discipline, and Winning Attitude. Dia ngebahas tentang gimana cara berpikir dan bertindak sebagai seorang trader yang sukses. Salah satu poin krusial dari buku ini adalah pentingnya mengembangkan kepercayaan diri dan disiplin dalam trading. Tanpa kepercayaan diri yang kuat, kita akan cenderung melakukan keputusan-keputusan yang kita ambil dan tidak akan pernah merasa yakin dengan apa yang kita lakukan. Wah, bahaya banget deh kalau misalnya dilakukan secara konsisten. Disiplin ini juga sangat penting karena trading merupakan aktivitas yang butuh pemahaman yang baik tentang resiko dan juga dalam kontrol emosi dan tingkah laku. Di samping itu, buku ini juga ngebahas bagaimana tentang mengelola resiko, karena trading itu sendiri merupakan aktivitas yang punya resiko sangat tinggi banget, sehingga penting banget nih paham bagaimana mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan baik. Hal ini berarti kita harus paham nih tentang probabilitas dan belajar bagaimana mengelola mental secara wise. Apa yang gue lihat dari buku ini, ada poin-poin penting lah dari Trading in the Zone karya Mark Douglas. Tapi coba gue sederhanakan secara singkat. Trading yang sukses membutuhkan pola pikir pemenang, menguasai psikologi trading, dan menerima resiko. Jadi Mark Douglas ini ngajarin para trader bagaimana mengembangkan pola pikir pemenang dan berpikir tentang probabilitas untuk menjadi sukses secara konsisten. Dia mengajarkan bagaimana seseorang itu mempelajari resiko. Artinya resikonya dulu yang dipikirin, bukan cuman hanya cuannya doang. Di dalam buku ini juga ada mengatakan pendekatan fundamental murni dan keberhasilan analisa teknikal itu bisa ada peran dalam mengidentifikasi perilaku yang berulang di dalam pasar. Namun sebenarnya kunci kesuksesan dalam trading itu terletak pada penguasaan psikologi trading sendiri dan berpikir berbeda daripada trader umumnya. Trader yang sukses itu biasanya punya pola pikir, sikap yang memungkinkan mereka untuk tetap selalu on the track, disiplin, fokus, percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian yang terus-menerus dan belajar menerima resiko. Kalau ditanya, adakah kepastian di dalam pergerakan harga pasar? Kalau ada orang yang bilang, wah harga akan pasti bullish, oh harga pasti akan bearish, berarti orang tersebut cuman hanya jualan ludah dan mendahulukan Tuhan. Karena tidak ada yang pasti di dalam market, dan bisnis juga nggak ada yang bilang wah pasti sukses. Douglas juga bahas kesalahan trader itu sering banget disebabkan adalah sikap perspektif yang salah, termasuk rasa takut salah, takut kehilangan uang, takut ketinggalan momen atau disebut dengan FOMO, merasa uang loss itu adalah beban, overthinking lah. Di sini kalau misalnya trader tersebut punya pemikiran begini,
lama-lama ini seperti ibarat kebiasaan yang negatif. Kita tahu yang namanya kebiasaan negatif, hukum sebab akibat. Apabila direpetisi negatif ya ujungnya berantakan. Nah, yang kedua, developing trader mindset is key to success in trading, as consistency is in the mind, not the market. Mengembangkan pola pikir trader adalah kunci kesuksesan dalam trading, karena konsisten itu bukan pada pasar tetapi dalam pikiran. Sebagai trader kita harus menerima resiko. Ya iyalah, ketika kita udah masuk ke industri ini, hal yang pertama harus kita lihat adalah resiko. Suka nggak suka, yang namanya trading pasti ada resiko. Jadi apapun yang kita lakukan dalam berproses, jangan pernah blaming ke market atas hasil yang kita peroleh. Itu nggak bijak banget, karena pasar nggak pernah berhutang apapun kepada kita. Tujuan utama kita adalah mengambil uang pada pasar dan bertanggung jawab penuh pada hasil transaksi kita. Jangan berharap pada pasar memenuhi keinginan kamu, karena pasar menyajikan informasi netral dan peluang untung atau rugi. Actually pasar nggak pernah peduli sama opini lu, bos. Oh, Reva mau nge-buy nih. Oh, Yuda mau nge-buy nih. Oh, Salma mau nge-buy nih. Saya sebut nama tim-tim saya aja. Dia nggak nunggu dulu. Dia mau gerak ya gerak. Kenapa? Karena kita cuma retail trader. Itu fakta. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar. Dan kita tahu bahwa setiap kita masuk ke dalam transaksi hanya ada dua jawaban, antara kita loss atau profit. Simple. Artinya kita juga harus belajar memahami bagaimana mengelola resiko itu agar kita tidak sampai loss lebih besar. Terus poin ketiga adalah to success in trading, develop a fearless mindset by accepting risk and avoiding emotional bias. Untuk sukses dalam trading, kembangkan pola pikir gak kenal takut dengan menerima resiko dan menghindari bias emosional. Euforia dan sabotase sendiri adalah kekuatan psikologi yang kuat, dapat berdampak negatif pada keuntungan trader. Dan sangat penting banget mempelajari cara melawannya agar bisa mencapai kesuksesan yang baik. Dan kesuksesan di dalam trading ini bukan waktu singkat loh. Butuh tahunan, butuh proses, butuh sikap yang gentle, sportif, bertanggung jawab atas diri sendiri. Perspektif kita adalah kunci daripada bagaimana kita mengembangkan sikap seorang menang. Agar sukses secara konsisten ini bukan berarti dapat profit setiap hari ya, tapi profit itu beda dengan dapat profit. Di sini trader dituntut untuk mengembangkan pola pikir yang tidak hanya tergantung pada faktor eksternal, seperti tidak bergantung pada hanya mentor, tidak terlalu bergantung kepada metode. Walaupun kita butuh metode, tetapi yang menghancurkan itu apa? Faktor internal. Trader yang baik adalah trader yang punya ekspektasi wajar, yang logik. Karena banyak orang yang masuk ke industri ini hanya melihat iklan, seolah-olah yang namanya juga iklan jualan, pasti ngomongnya yang manis-manis dong. Dan rata-rata para trader pemula ini ketika masuk ke industri ini, mereka berpikir semuanya tentang kayak roket. Padahal kita tahu bersama bahwa ketika menjadi seorang trader itu seperti lari maraton. Artinya ada proses up and down. Dan di episode yang lalu kita udah pernah jelaskan fase-fase trader. Disitulah seorang trader itu diuji. Apakah dia akan menyerah, atau dia perbaiki, atau dia evaluasi. Ketika dia mampu melewati fase-fase itu, kenapa? Fase itulah orang diuji. Apakah dia seorang winning mindset atau seorang yang hanya punya ekspektasi nggak realistis. Artinya kalau dia nggak punya ekspektasi realistis dari awal, kita udah tahu bahwa dia tidak punya pembelajaran bagaimana menerima resiko, tidak mau mengembangkan pola pikir, dan sangat terpengaruh sama pergerakan pasar. Nah, yang keempat, trader yang sukses itu melakukan pendekatan trading seperti permainan angka, fokus pada probabilitas dan menjaga peluang agar bisa mereka maksimalin. Maksudnya apa sih? Jadi trading terbaik itu biasanya udah bisa menentukan resikonya, mengurangi kerugiannya, menerapkan cara pengelolaan uang, bisa disebut kayak risk management, money management, cara sistematis. Sedangkan trader pada umumnya nggak percaya sama hal ini. Mereka banyak berasumsi, wah metode is everything, metode paling utama. Metode tanpa pengelolaan resiko yang baik, tanpa money management yang baik,
ya persis kayak orang pergi ke perang, cuman mental semangat doang, tapi tidak memperhitungkan atau tidak punya persiapan. Secara logika, pasti kalah, pasti berantakan. Pertanyaannya, waktu berantakan itu, apakah dia akan evaluasi? Nah, ini balik lagi pertanyaan diri sendiri. Apakah akan mau memperbaiki? Karena tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau ada orang bilang sukses instan, saya pastikan orang itu pembohong. Fakta. Satu hal lagi, bagaimana orang bisa evaluasi? Balik lagi, keyakinan trading kita seperti apa? Waktu berproses, keyakinan kita belajar menjadi seorang trader seperti apa? Bagaimana kita bisa membuat yang menurut orang rumit bisa menjadi lebih simpel, efektif, fungsional. Itulah esensi daripada seorang trader. Sehingga memungkinkan kita sebagai trader berpikir, melihat lebih jernih di dalam ketidakpastian untuk melihat banyak kemungkinan. Yang nomor 5, keyakinan itu berdampak pada persepsi dan perilaku kita. Jadi untuk mencapai kesuksesan trading yang baik, kita harus buang tuh keyakinan yang bertabrakan dengan menciptakan keyakinan dominan yang selaras dengan tujuan kita. Artinya dari awal kita udah tanamkan ini tujuan awal kita masuk industri ini untuk bisa berhasil. Nah, untuk bisa berhasil tentu ada semacam cost. Cost itu apa? Baik itu mungkin modal, baik itu mungkin proses belajar. Teman-teman, gak usah ragu untuk ikut yang namanya kelas offline. Udah banyak kok dimanapun. Nanti tinggal teman-teman filter. Coba lihat perilaku-perilaku orang-orang yang sukses. Kita sebut aja, emang ada pesepak bola yang sukses tanpa belajar? Bahkan kalaupun dia berbakat, tidak dilatih, ya nggak ada gunanya. Kenapa? Di sini tentang mental. Jangan pernah mengkhianati namanya proses. Step by step. Mungkin di luar sana banyak yang mengatakan, oh gampang trading. Kalian nggak belajar dari cerita-cerita robot trading. Nggak belajar dari cerita-cerita yang viral kemarin. Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa tidak ada yang instan. Sesuatu yang terkesan kayaknya gampang, hati-hati loh. Logik gak? Logik banget. Di dalam bukunya Douglas juga ngebahas tentang trap prisoner in Cool Hand Luke is compared to trader who try to beat the market and lose due to distort perception and negative energy from past experience. Artinya, tahanan yang terjebak di Cool Hand Luke diibaratkan seperti trader yang mencoba mengalahkan pasar tetapi kalah karena persepsi yang menyimpang dan dikombin dengan energi negatif dari pengalaman masa lalu. Ini dari film drama judulnya Cool Hand Luke. Ini film tahun 67 kalau nggak salah. Di situ ceritanya tentang seorang tahanan yang mencoba melarikan diri berkali-kali namun akhirnya terbunuh. Jadi si Douglas ini membandingkan dengan trader yang mencoba mengalahkan pasar dan akhirnya kalah. Bahkan sebenarnya kalau cerita pasar atau market, ya kita ambil salah satu tokoh keuangan dunia, Warren Buffett juga pernah bilang, jangan pernah ngetes dalamnya sungai. Paham ya maksudnya? Jangan pernah lawan arus. Itu artinya kita sombong sama pasar, seolah-olah kita lebih hebat. Ingat, kita ini cuma retail trader yang uangnya nggak seberapa. Itu yang harus kita sadari. Jadi untuk menjadi seorang trader, kita harus paham secara objektif tentang cara kerja pasar, tanpa distorsi atau bermain dengan pikiran sendiri. Wah, ini dia, bermain dengan pikiran sendiri, atau bisa disebut dengan overthinking. Lagi-lagi perilaku. Pengendalian positif untuk seorang trader itu sangat krusial banget. Kalau seorang profesional trader atau trader pro atau pro trader, ini biasanya dia udah objektif dalam melihat pasar, udah nggak ada distorsi lagi, serta sifat energi mental yang oke. Kapasitas kita ini sebenarnya sebagai manusia untuk belajar nggak terbatas, namun energi mental kita dan pengalaman kita sebelumnya bisa membatasi persepsi dan kesadaran kita terhadap informasi dan peluang baru. Pikiran kita tuh cenderung alami ya dalam mengasosiasikan dan menghubungkan pengalaman serupa sehingga timbullah energi negatif dari pengalaman masa lalu seperti trauma, dan ini kalau kita jaga terus bisa terus-menerus punya dampak terhadap masa depan loh. Kenapa? Karena kita memelihara sesuatu yang negatif pada diri kita dengan alasan trauma. Logika? Jadi pikiran kita ini otomatis mengasosiasikan dan menghubungkan informasi dengan karakteristik serupa, sehingga menyebabkan kita punya proyeksi pengalaman-pengalaman negatif dalam rangsangan eksternal di otak kita, mengarahkan kepada ketakutan sehingga fokusnya jadi sempit, sehingga ini justru bisa
menjadi ancaman ketika kita melakukan transaksi atau melakukan kegiatan sebagai seorang trader. Untuk seorang trader yang udah pro, mereka rata-rata udah terlatih. Mereka nggak punya alasan. Kenapa? Maksudnya alasan-alasan hal-hal yang negatif. Ya, sebagai sesama yang belajar, ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, nggak salah dong kita evaluasi agar kita tetap fokus. Sementara di luar sana kita udah banyak dengar cerita-cerita orang yang lebih maju. Nggak salah dong kita ngambil peluang dan mau membuka diri, menerima peluang, ya dengan cara belajar mengelola emosi, menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan para trader, memahami probabilitas, dan belajar cara mengelola uang dengan bijaksana, terus mengidentifikasi, mengelola risiko dengan baik, belajar mengembangkan kepercayaan diri dan disiplin dalam trading. Kemudian, tidak ada strategi trading yang sempurna. Kita yang harus selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Kemudian belajar cara membuat keputusan trading yang objektif dan tidak terpengaruhi oleh emosi, ya seperti reverse trade, over trade, impulsive trade. Kemudian memahami bahwa sukses di dalam trading itu nggak hanya bergantung kepada kemampuan teknis, tapi juga tergantung pada cara berpikir, bertindak sebagai seorang trader. Pikiran-pikiran, emosi, dan sikap yang bersumber dari mindset lah yang membedakan antara kegagalan dan keberhasilan. Tanpa mindset yang tepat, semuanya tidak akan berjalan lancar. Mindset sama sekali nggak ada hubungannya dengan kecerdasan loh. Tapi tahu ya, IQ rata-rata manusia itu berada di antara 105 sampai 130. Jadi perbedaan kecerdasan secara logika antara manusia hanya berada di range 10 sampai 20%. Nah, dengan range yang relatif kecil tersebut, namun mengapa ada orang yang bisa melakukan kemajuan puluhan kali lebih cepat, lebih baik? Mengapa ada orang yang bisa kekayaannya 100 kali, 1000 kali, bahkan jutaan kali lipat daripada orang lain? Ya, itu yang jadi tanda tanya. Jawabannya cuman mindset. Dari sinilah kita harus sama-sama belajar. Kita sadari bahwa jelas ini bukan soal kecerdasan, tapi tentang pikiran, perilaku. Mindset penenanglah yang menjadikan kita versi terbaik daripada diri kita sebelumnya. Bahkan orang-orang lain yang di luar sana banyak kok yang meremehkan profesi seorang trader. Ya, katanya trader adalah gambler. Oke, katanya trader itu profesi nggak jelas. Ini saya pengen ngasih beberapa nasihat bijak yang saya ambil dari trader-trader sukses. Trading adalah pertarungan terbesar melawan pikiran kamu. Untuk menghancurkan rasa takut, gunakan trading plan atau jalankan sistem trading kamu. Untuk menghancurkan keserakahan, selalu ikutin rencana resiko kamu. Untuk menghancurkan amarah, berpikir bahwa semua punya probabilitas, fokus pada peluang berikutnya. Trading bukan tentang hari ini saja atau minggu ini saja. Ada minggu depan, ada tahun depan. Ingat, perjalanan kita dimulai dari 1 langkah. Perjalanan 1 juta langkah itu dimulai dari langkah. Untuk menghancurkan keraguan diri kita, belajar lebih keras, bekerja lebih keras. Semua bergantung kepada kamu, kan kepada pasar. Ini diri kita melawan diri kita, bukan diri kita melawan pasar. Trading system itu memang bagus, tapi jika kamu tidak membangun disiplin diri, kamu akan selalu menjadi budak emosi. Perdagangan adalah 90% psikologi. Trading di Indonesia adalah bisnis yang paling diremehkan. Ya, kita tahu lah. Makanya banyak 90% orang lebih menyerah dalam kurang waktu 5 tahun. Ya, bahkan ada yang kurang dari 5 bulan. Bahkan ada yang kurang dari 5 hari. Apakah itu kamu? Kalaupun ada orang sukses, biasanya dia disebut penjudi. Itu fakta. Waktu saya ketemu dengan salah satu trader terbaik, dia bilang sama saya, jangan pernah nikah sama market. Saya lama juga terjemahkan itu. Ternyata saya baru sadar beberapa tahun yang lalu ternyata itu adalah psikologi atau bisa disebut emosi yang negatif. Jadi emosi ini bisa menghancurkan kesuksesan transaksi kita. Jangan ada lagi keserakahan, mulailah ngikutin sistem trading. Gak usah khawatir, mulailah kurangi overthinking. Jangan takut, mulailah berpikir tentang probabilitas. Jangan pernah takut, mulailah mengurangi belajar. Tidak tamak, kurangi resiko. Jangan pernah marah lagi, ulangi kesempatan berikutnya. Kendalikan emosi kamu.
Jangan pernah mengambil resiko konyol setelah mengalami loss trading. Trading balas dendam itu akan membunuh account trader. Pasti, tinggal tunggu waktu aja. Kalau nggak percaya coba aja. Tadi kita kan cerita nih masalah-masalah keseharian trader yang dihadapi. Tapi kita tadi udah kasih beberapa solusinya juga. Tapi ada hal yang harus teman-teman coba periksa setiap hari. Trading plan, risk plan, trading goal. Nanti alam bawah sadar teman-teman akan bilang, yes, money management adalah segalanya. Karena pada faktanya yang menghancurkan trader adalah rata-rata orang yang trading dengan modal sembarangan. Itu fakta kok. Kalau nggak percaya coba aja. Secara keseluruhan buku ini merupakan salah satu buku psikologi trading yang baik, yang bisa memberikan berbagai contoh, analogi untuk menjelaskan setiap konsep yang ingin disampaikan. Mungkin teman-teman bisa beli buku. Saya nggak promosi buku ya, tapi mungkin baca buku itu bagus. Jadi diharapkan kita bisa memiliki kepercayaan yang baik, pola pikir yang baik, bisa terus mengasah kemampuan dalam mengelola resiko. Kita juga memahami betapa pentingnya dalam berperilaku. Karena saya yakin uang itu tidak ada hubungan dengan kecerdasan, tapi uang itu selalu berhubungan dengan perilaku. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.